Gue udah tekad, pas gue udah masuk penjara, gue bakal berhenti. Karena gue masuk penjara tuh karena dia. Narkoba itu yang bikin gue masuk penjara. Nama saya Ilap, saya kelahiran tahun 91, saya kelahiran di Jakarta Timur. Asli saya asli Betawi. Ini karena kesalahan gue ya, gue di luar itu kemarin ketangkep itu gara-gara frustasi, berantem tuh, dan gue main narkoba. Dan gue udah ngejalanin hukuman di sini tuh udah 2 tahun 3 bulan. Gue divonis 5 tahun, subsidiar 6 bulan. Tuh banyak yang gue rasain. Dari sekarang ya, dari berat badan gue aja, gue di luar, gue asli kurus parah. Karena gue di luar pemakai. Dan alhamdulillah di sini setelah gue masuk sini itu semua narkoba tuh udah nggak pernah gue sentuh lagi. Dan alhamdulillah gue sekarang sehat, badan gue bisa dilihat gemuk, beda dari yang dulu lagi. Berat badan gue dulu tuh 45, sekarang berat badan gue 55. Kangen banget, apalagi gue kangen sama keluarga gue, kakak gue, adik gue, keponakan gue. Karena gue udah gak punya orang tua ya, dua-duanya orang tua gue udah meninggal. Jadi gue lebih kangen tuh sama kakak gue, adik gue, keponakan gue, sama saudara-saudara gue, semua gue kangen. Gue udah hampir 2 tahun gak ketemu mereka semenjak COVID-19 ini. Momen-momen yang gue kangenin tuh sama keluarga gue itu di saat Lebaran. Biasanya gue Lebaran itu kumpul sama keluarga gue. Gue di sini berarti udah bentar lagi mau 3 kali Lebaran gue di sini. Gue udah kangen banget sama keluarga gue. Biasa gue habis sholat Id nih, gue langsung nyekar ke kuburan bokap nyokap gue ya kan. Tapi sekarang cuma bisa lewat doa doang gue. Biasanya gue sungkem sama kakak gue, sama saudara-saudara gue. Tapi sekarang gue nggak bisa. Lu di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Lu aktivitas lu terbatas. Tapi lu di sini jadi disiplin. Pagi lu bangun disiplin. Sore lu disiplin juga, lu masuk ke blok lu masing-masing. Tidur pun lu juga jadi disiplin kalau di sini. Gue di luar, gue pernah kerja di coffee shop juga. Ya alhamdulillah gue punya basic, cuman ya gue masih belajar juga lah. Gue nggak mau dibilang gue jago apa gimana, gue tetap masih belajar. Insya Allah kalau gue punya modal, gue bikin sendiri.
Gue waktu ketangkep tuh gue lagi mabok. Gue lagi mabok minuman. Gue udah giting tuh kan. Tiba-tiba polisi datang langsung borgol gue. Di situ gue sadar. Dan gue langsung, di pikiran gue tuh langsung, wah penjara. Pas gue dibawa ke polsek, itu gue langsung, yang namanya orang baru pertama kali masuk penjara ya, yang ngeri gitu kan. Ya gue nggak tahu kehidupan penjara tuh kayak gimana kan. Entah gue takut, bukannya gue takut gimana ya. Ya gue ngeri aja gitu kan kehidupan penjara tuh. Kayak yang udah diceritain orang-orang tuh penjara tuh serem gitu kan. Ternyata yang gue bener sono ya biasa aja sih. Cuman ya gue ngerinya sama ponisnya doang. Kalau yang gue dengar dari orang-orang itu, di penjara itu kita baru masuk itu karena itu langsung dites ya, dites fisik gitu ya kan. Ditonjokin lah, digebugin lah. Ya pokoknya disekolahin lah gitu. Itu yang gue tahu ya dari orang-orang itu. Wah itu langsung down gue. Karena gue itu pengalaman pertama gue masuk penjara. Ini gue pengalaman pertama dan terakhir gue. Kapok gue masuk penjara. Pas gue masuk penjara itu, nyatanya sih nggak seperti yang diceritain sama orang-orang. Yang katanya digebugin lah, ditonjokin lah. Ternyata enggak. Kita tuh di sini semua senasib. Cuman beda pasal aja ya, kasus tuh beda. Cuman ya kita senasib. Satu atap, satu jeruji. Berkesan gue tuh di sini pas waktu gue sakit ya. Tuh gue sakit, pernah kena sakit gatel. Kalau di sini orang ngomong rabi ya kan. Rabi itu ibarat kayak lu sakit cacar ya. Lu pada kayak ada nanahnya gitu, apa jendol-jendol gitu ya kan. Cuman yang rabi yang gue ngalamin itu parah. Bener-bener parah. Tapi teman satu kamar gue itu asli gue jempolin. Nggak ada yang jijik sama gue. Tuh kaki gue, tangan gue tuh udah kena parah. Tapi mereka malah support gue. Dia ngasih gue obat, makan gue diperhatiin sama mereka juga. Itu gue nggak dapetin di luar. Perhatian orang di sini tuh teman-teman gue satu kamar tuh gue jempolin. Di sini gue sampai sekarang pun gue masih makan cadong ya. Di sini gue paling cadong yang gue favoritin tuh ya ayam goreng ya kan. Alhamdulillah di sini ada ayam goreng. Gue masih kena ayam goreng tuh. Cuman yang gue nggak sentuh di sini ikan asin ya. Karena gue pernah kena sakit gatal-gatal rabi itu ya. Jadi gue nggak makan ikan asin. Ya gue cuman yang makan favorit gue sih ayam, tempe, tahu. Udah itu aja sih. Di sini fasilitasnya udah cukup baik ya. Pelayanannya, dari bimbingan kegiatannya, dari makanannya juga ya. Alhamdulillah sih menurut gue udah cukup baik. Gue alhamdulillah ikut kegiatan BIM Giat ya, itu tuh bimbingan kegiatan. Nah kebetulan di BIM Giat itu ada namanya Jera Coffee. Kebetulan banget gue di luar pernah main kopi juga kan, jadi gue ngelamar lah ke Jera Coffee, dites lah gue di situ dan alhamdulillah gue masuk. Dan sekarang gue udah berjalan 1,5 tahun di Jera Coffee. Itu ibaratnya gue kayak kerja di luar lah dari pagi sampai sore gue balik ke blok. Ya kan, itu udah ibaratnya kayak kerja di luar aja sih menurut gua. Orang-orang yang tadinya di luar nggak punya kegiatan sama sekali, pengalaman apapun dia nggak punya, setelah dia masuk BIM Giat, dia jadi punya pengalaman, punya kegiatan yang positif ya. Dan alhamdulillah banyak sih dari senior-senior gua tuh yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi orang lah dia di sini, dihargain
kreasinya dia, kreativitasnya dia dihargain di sini. Gue berharap sih PP 99 ini cepat dilaksanain ya, dan pengganti dari peraturan PP 99 itu cepat dikeluarin agar kayak gue orang nih yang kasus narkoba itu bisa dapat remisi tanpa harus ngurus JC lagi. Alhamdulillah ya, nanti gue pulang tuh masih banyak yang nungguin gue, kayak keluarga gue sama pacar gue juga ya. Insya Allah jadi bini gue tuh, ya kan, dia nungguin gue. Alhamdulillah dia tahu, pacar gue tuh tahu gue di dalam. Awalnya sih gue bohong, cuman lama-lama gue jujur aja sama dia. Tapi setelah gue jujur sama dia bisa ngertiin posisi gue di sini. Dan alhamdulillah dia mau nungguin gue. Insya Allah dia jodoh gue.